Oke, baik kita mulai aja. Berapa yang ada, ini saya juga rekam. Semisal yang berhalang hadir bisa nanti akan mengikuti eh, YouTube-nya atau apanya nanti kan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada siang yang cerah ya, yang sangat panas ini di bulan Ramadan, kita masih diberikan semangat, itu yang penting kan. Kalau sehat udah pasti sehat. Banyak orang di luar sana ya, sehat tapi tidak punya semangat sebagai seorang pembelajar kan. Jadi Anda yang hadir ini sangat kita apresiasi ya. Ini saya share di grup yang jumlahnya hampir 100 orang, termasuk juga kelas-kelas alumni apa yang angkatan-angkatan yang sudah expired lebih dari semester 6. Tapi alhamdulillah Anda yang hadir. Mudah-mudahan yang hadir ini bisa memberikan kebermanfaatan kan. Karena tujuan kita sharing session itu adalah untuk menyamakan persepsi, ya. Bukan saya untuk mengajarkan, ya, tapi untuk bersharing terkait dengan riset, ya, khususnya riset di akuntansi syariah. Nanti kita akan urai dalam 1 jam ke depan, gitu kan, bagaimana strategi cara cepat standarisasi suatu baik ide penelitian ataupun judul, kan. Sehingga intinya bisa saya ACC ya. Kebetulan kan saya sendiri juga yang meng-ACC-nya kan. Oke, langsung saja ya. Sebenarnya bicara penelitian, riset, itu tidak susah. Makanya dikatakan dia merupakan salah satu persyaratan ya. Salah satu persyaratan doang. Bukan syarat utama ya. Walaupun demikian tentu kita juga tetap mempunyai suatu kaedah, aturan ya, yang perlu kita eh, standarisasikan ya. Oke, sebenarnya peluang untuk bisa tamat di semester 7 itu sangat terbuka ya. Syarat untuk seminar proposal itu hanya 2. Yang pertama, jumlah SKS-nya minimal 110, memungkinkan ya, di semester 5 udah habis gitu kan. Itu yang pertama kan. Yang kedua, sudah lulus mata kuliah metode penelitian. Nah, agar bisa tamat di semester 7 tentu ada strategi ya. Ada goal-goal target yang harus kita planningkan dari sekarang ya. Salah satunya adalah menemukan ide dan judul. Syarat lain tentu juga ada dilihat persyaratan seperti IT-nya, komprenya, nilainya dan segala macam kan. Itu harus diplanningkan sekarang. Karena nggak bisa itu sistemnya the power of kepepet semuanya selesai kan. Belum lagi syarat publikasi ya. Untuk mendaftar munakasah juga harus punya eh, publikasi ya. Itu ada 2 aturan. Yang pertama, kalau publikasinya atau artikel tadi terlahir selama proses perkuliahan yang tidak berdasarkan artikel skripsi itu kan dari skripsi kan artikel riset skripsi, maka itu syaratnya wajib Sinta. Harus dia Sinta, terserah mau Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan. Itu boleh dilaksanakan secara berkelompok. Misalnya kamu punya teman ada 4, libatkan dosen 1, jadi 5, maka 4 orang ini terbebas sebagai persyaratan untuk mendaftar munakasah kalau artikelnya sudah dipublikasikan di jurnal yang Sinta atau terakreditasi kan. Boleh nggak semester 2 itu? Boleh. Kalau kamu kan nggak mungkin semester 2, semester 6 kan. Ini di sesi berikutnya kita akan bahas bagaimana membuat artikel yang gampang. Itu ada namanya artikel Systematic Literature Review, SLR. Itu waktu yang lain kan. Atau yang kedua ini kayaknya ya inilah pilihan kamu gitu kan. Membuat artikel berdasarkan hasil penelitian skripsi atau tugas akhir ini.
Pertanyaannya, apakah harus menunggu selesai skripsinya baru buat artikel? Jangan. Kalau dilakukan itu, waktunya akan mepet kan. Anda akan gunakan cara-cara jalan pintas nanti kan, menggunakan joki untuk bikin artikel, untuk publikasi dan seterusnya kan. Namun dalam saat proses penyusunan tugas akhir di proposal, setelah sempro aja kita udah bisa sambil jalan. Apalagi yang penelitiannya kuantitatif, data sekunder kan. Kalaupun yang kualitatif ataupun data primer, itu udah bisa juga membuat draft. Pada saat kita menemukan hasilnya, artikel udah jadi. Kenapa? Artikel itu hanya 10 sampai 12 halaman. Intisari dari hasil penelitian. Tapi kalau kita udah melakukan studi lapangan, field research, kita udah tahu nih gambarannya hasilnya begini. Maka untuk artikel tuh udah bisa jadi. Yang sinkron dengan hasil skripsi nantinya. Sehingga udah bisa disubmit, banyak artikel-artikel yang gratis. Sinta 2 juga gratis, ya ada 2, Sinta 2 itu gratis, Sinta 3 juga gratis. Siapa bilang artikel Sinta itu mahal? Ada yang mengeluhkan artikel Sinta mahal Pak, Sinta 5 aja 700.000, itu kata siapa? 5, 6, 7 itu 80% itu gratis. Kalau melalui suatu proses submitnya kan. Tapi kalau pakai joki, pakai calo ya iya. Apalagi OJS. OJS boleh Bu, Pak? Ya boleh, tapi kan kita pengen high kualitas gitu kan. Dengan hanya sekedar publikasi asal-asalan, itu akan dibaca orang, akan dibaca oleh adik tingkat kamu, akan dibaca kampus lain, akan dibaca dunia lain. Itu akan menjatuhkan marwah tidak hanya dirimu itu kan, juga kepada institusi kan. Oke, kita langsung kepada bagaimana sih caranya kita menemukan judul. Nah, ini salah, banyak yang diprotes oleh orang nih kan. Kita bukan nyari judul, betul, saya setuju gitu kan. Bagaimana cara mencari ide aja, ide atau topik penelitian. Walaupun nanti muaranya judul ya. Dalam penelitian itu judul juga penting, apalagi kuantitatif. Bicaranya membangun model, automatically menjadi judul. Kalau kualitatif, bisa aja judul nanti sepanjang perjalanan menyesuaikan kepada hasil penelitian lapangan. Oke. Jadi langkah yang paling gampang kalau kita masih bingung ya mencari ide topik penelitian, maka kita harus tentukan core prodi ya, karena penelitian ini harus relevan dengan prodi. Bisa penelitian bagus tapi tidak relevan dengan prodi. Ini harus relevan dengan prodi, yaitu AKS. Jangan nelitinya bagus tapi nggak sesuai dengan prodi, pemasaran, SDM, pertanian, kan, budidaya, kan, perikanan. Bagus bisa sih diteliti, punya masalah di situ kan, punya konsep, punya segala macam. Nah, tapi hubungannya dengan kita apa gitu kan? Nah, itu nggak boleh. Maka bicaranya adalah core prodi. Core prodi itu adalah mata kuliah utama yang di prodi, yang kodenya AKS AKS ya. Ini bahayanya mensyariahkannya kan. Kita mata kuliah kan banyak perpajakan kan. Ada ya, perpajakan itu kan mata kuliah prodi dah. Cuman syariahnya di mana? Nah, bingung nanti kan. Syariahnya di mana nanti ya? Karena pajak itu tidak sesuai dengan syariah. Oke, auditing. Inilah core prodi gitu kan. Nah, bisa ini ada audit syariah kan. Oke, ini kan yang core prodi ya. Akuntansi syariah kan udah pasti ya. Akuntansi itu syariah ya. Kaitannya tentu dengan PSAK syariah. Ada kan? Apalagi mata kuliahnya sektor publik. AK sektor publik. Akuntansi pemerintahan ya. Nah, kita perlu juga kaji syariahnya di mana. Karena pemerintah ini bukan menerapkan prinsip syariah. Bukan negara Islam gitu kan. Apalagi yang lain ini. Dan lain-lain boleh, asal dia sesuai prodi, for AKS. Makanya bicara riset itu tentu tidak terlepas dengan konsep
teori-teori yang sudah kita pelajari selama kita kuliah. Tapi yang core prodi ya, nanti kuliahnya ada agama Pak, fikih muamalah, terus ada sejarah pemikiran Islam, saya neliti itu ya itu lain itu kan. Kecuali Anda bisa merelevansikan secara kualitatif kan. Nah, kalau di Universitas Brawijaya, dia banyak yang membuat riset-riset akuntansi relevan dengan budaya. Akuntansi zaman Majapahit ditelitinya kan, akuntansi keris. Itu silakan dilihat artikel-artikel yang ada di Universitas Brawijaya kan. Jadi jurnalnya lah jurnal multi paradigma. Itu nyeleneh-nyeleneh tapi semuanya adalah kualitatif kan. Oke, itu yang pertama kan. Langkah kita ya. Kalau salah langkah nanti ya Anda bingung meneliti tapi tentang manajemen gitu kan, manajemen pemasaran atau tentang pertanian. Oke, malah bingung dewek gitu kan. Nah, yang kedua apa langkahnya? Tentukan metode. Metode penelitiannya. Nah, kan udah belajar metode penelitian. Passion kita di mana? Anda itu sukanya di kualitatif kah? Di kuantitatif kah? Di mix method kah? Di eksperimen kah? Banyak metode itu kan. Tapi kita kan lazimnya dua ya. Kalau nggak kuanti ya kuali. Padahal banyak lagi metode yang lain. Ada juga yang campuran, mix method. Menggunakan kuanti dulu baru kuali. Atau kuali dulu baru kuanti kan. Atau ada metode eksperimen. Ada, jangan salah. Udah ada metode yang terbaru sekarang, metodenya eksperimen. Eksperimen itu kalau dulu kan kita taunya, wah ini hanya ada di ilmu pasti, fisika, kimia, biologi, kan, pertanian dan bla 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 nya kan. Ternyata di akuntansi bisa ada riset eksperimen. Tapi belum diajarin ya nanti jangan, nanti Anda membuat sendiri gitu kan. Oke, itu adalah tentukan metode. Kita kaji dulu metode kuantitatif ya. Waalaikumsalam. Lanjut Mas. Metode kuantitatif lagi kegiatan. Nah, ini ya. B di depan Mas, di atas. Ya. Oke ya, pas masuk gerbang tuh ya. Oke. Ya. Ya. Nah, jadi gitu ya. Tentukan metode. Kita ambil metode kuantitatif dulu lah kan. Kan kita lebih senang nih akuntansi itu kan identiknya kuantitatif, tapi tidak berarti harus kuantitatif ya. Nah, dalam metode kuantitatif, kalau kita udah paham, misalnya kita mau ngambil akuntansi ya, kita ambil aja akuntansi, mau syariah, mau umum boleh kan. Nah, namun sebelum ini untuk menyatakan dia relevan, ini ada dua pilihan kan, masih dimudahin kan. Kalau relevannya wajib, itu wajib menggunakan variabel dan substansi, itu harga mati ya. Jadi prioritas pertama, yang pertama ini dikatakan relevan kalau dia, ya itu turun ke bawah ya, kalau dia menggunakan konsep. Nah ini agak berat kan, menggunakan konsep teori ya, atau variabel syariah yang relevan kan, relevan dengan KS. Misalnya apa yang kalau kita kuantitatif apa variabelnya? Islamic Corporate Governance, Dewan Pengawas Syariah, Kepatuhan Syariah, CSR, atau apalagi kan religiusitas. Kalau kita mengacu kepada yang seharusnya, konsep dan variabel itu harus ada muatan syariahnya. Itu misalnya ini yang agak berat gitu kan. Kalau teorinya apa? Konsepnya kualitatif apa? Dia harus menggunakan pisau analisis atau teori atau konsep syariah, PSAK syariah, penerapannya gitu kan. Kajian-kajian akuntansi syariah, itu kalau kualitatif ya. Kalau selama ini kan banyak milih yang kedua ini, umum yang disyariahkan. Dia menggunakan objeknya. Objeknya yang sesuai syariah.
Nah, ini banyak nih digunakan sesuai syariah. Akhirnya digunakanlah Islamic Jakarta Index, saham apa namanya itu kan yang Islam itu kan, yang ya Jakarta Islamic Index kan, ISI, JIS kan. Itu objeknya syariah, tapi variabelnya Anda kan banyak konvensional, ROA, gitu kan. DSR, NPM, apalagi kan likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, antusitas gitu kan. Itu kan Anda ambil yang objeknya sesuai syariah. Boleh nggak itu? Ya untuk saat ini boleh, karena kita keterbatasan variabel konsep syariah secara metodologi kuantitatif ya. Misalnya objeknya bank umum syariah, berarti itu udah syariah. Terus apa? Pegadaian syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, DPRS syariah gitu kan. Boleh, boleh masih kan. Jadi variabel umum dikombin dengan objek syariah. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kalau dua hal ini tidak terpenuhi, maka tidak relevan dengan core prodi. Gitu ya. Ini harus dipahami secara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu ya. Kita mau sharing session nih, baru langkah pertama ini dulu yang kita samakan persepsi. Jangan nanti udah bagus, proposalnya bagus, judulnya bagus, masalahnya bagus, metodenya bagus. Lah, nggak ada kaitan dengan akuntansi syariah, ya piye nanti kan? Ambiar kalau kata orang Jawa nanti kan, babak belur kamu kan, kembali kayak mau lebaran, kita kembali ke nol atau ke Pertamina ya, dari nol ya, Pak Bu, udah ujian skripsi, gitu kan? Ada yang kayak gitu. Udah ujian monokasa, ternyata yang ditelitinya jauh panggang dari api, jauh dengan relevansi dengan prodi, nggak cocok di sini, cocoknya di Unja gitu kan. Pilihannya dua, silakan pindah ke Unja kan, atau merubah skripsi gitu kan. Gitu jadinya kan. Kenapa Pak bisa selama ini lewat? Nah, kadang faktor syafaat tadi, faktor belas kasihan gitu kan, faktor ya banyak faktornya lah, tapi faktor yang tidak ilmiah itu adalah faktor yang dalam tanda kutip ya, destroyer kan, menyesatkan. Kita kan mau sesuatu itu kan berjalan sesuai rel, sesuai kaidah. Ada standarisasi ilmiah, ada standarisasi etikanya, etika penelitian kan, dan etika ilmiahnya, standarisasi ya. Makanya saya katakan tamat semester 7 itu bukan asal tamat, tapi tamat yang punya standar minimal riset. Tidak dipaksakan tamat kayak cuci gudang, kecuali yang semester 14. Ada memang. Sekarang ada beberapa semester 14 yang kita lakukan pendekatan secara persuasif dan represif. Anda mau tamat pakai ijazah atau mau tamat tidak pakai ijazah, gitu kan? Karena udah DO kalau semester 14, ya itu pengecualian gitu ya. Tapi dalam tatanan normal itu seharusnya tidak terjadi. Seharusnya berstandar. Insya Allah nanti saya akan kawal gitu kan, saya akan kawal, saya akan lakukan sharing session, doakan saya sehat nanti kan, dan sessionnya akan berlanjut ke tingkat proposal, ke tingkat metodologi, aplikasi olah data, ke tingkat pembahasan, sampai ke tingkat kesimpulan. Insya Allah ini akan dilakukan weekly sharing session kan. Permasalahannya apa? Anda mau apa enggak? Sekarang Anda itu kan, ya maaf dalam tanda kutip, pengen sesuatu yang instan. Gunakan the power of kepepet. Udah Pak, bimbing tolong besok kita nih UKT batas akhir kan. Kalau nggak bisa bayar lagi. Nah ini kamu menodong pembimbing atau siapapun kan, tapi dengan cara-cara yang tidak ilmiah, menyentuh hatinya. Nah itulah kelebihan dari UIN kadang kan. Kalau di umum ya lantai itu bukan urusan saya. Silakan aja coba di umum gitu kan. Kalau di UIN ini kita, wah ini kita bantu, kita berikan syafaat, sedekah. Kalau di umum ya maaf ngomong, maaf ngomong gitu kan. Kayak universitas favorit di Jakarta itu kan, UI. Kamu tangis darah pun dengan alasan yang tidak ilmiah, yang tidak sesuai dengan standarisasi riset. Mau bawa presiden pun ke situ kan, nggak bisa mereka. Jadi itu yang perlu dipahami sekarang ya, sebelum
semester 6 masih baru kan, silakan diluruskan lagi niatnya. Saya katakan itu gampang. Selalu saya ngomong di proposal, di sharing session, buat proposal itu gampang. Seminggu itu waktu yang lama. Cukup 2 hari juga udah lama. Tapi ada kaedahnya. Benar itu kan, bisa kita dudukkan 2 jam, bisa kita buat proposal. Tentu ada datanya sudah tersedia, referensinya sudah ada, manajemen referensinya sudah ada, tinggal tarik-tarik doang gitu kan. Buat proposal tuh hanya 5 sampai paling banyak 10 lembar lah. Dan itu bukan ketik, tinggal kita gunakan konsep ATM. Nanti di level berikutnya kita akan bahas itu kan, bagaimana cara membuat latar belakang masalah. Kalau teori bab 2 itu kan copas doang. Penting dia jangan disalin ya. Tapi intinya teori kan kita mengutip, bukan kita yang membuat. Yang kita buat hanya di latar belakang. Metode, nah apalagi metode udah ada standarnya nih kan. Oke ya, lanjut, lanjut. Lanjut Lanjut, Bangka, Pak. kalau cukup ya sudah kan. Lanjut, ayo kita lanjutkan. Lanjut. Ya, gampang itu kan. Nah lanjut, kalau kita ambil contoh yang pertama dulu, kita pilih yang kuantitatif. Mayoritas kita menggunakan kuantitatif kan. Kuantitatif ini kuncinya adalah pertama ya, membangun model, bukan PMP ya. Model atau kerangka berpikir. Karena tujuan riset kuantitatif itu hanya untuk mengkonfirmasi teori, walaupun ada untuk mengestimasi teori ya. Tapi bahasa umumnya adalah teorinya sudah ada. Sudah ada yang menyatakan bahwa XXXX ini berpengaruh terhadap Y. Sudah ada secara teori dan itu wajib. Makanya kuantitatif adalah mengkonfirmasi teori. So, teorinya udah ada. Kalau belum ada teorinya nggak bisa kita konfirmasi. Sehingga dalam membangun model, kita juga harus memahami teori yang kita gunakan. Nah, bagaimana cara kita membangun model ini? Tentu kita harus banyak cari referensi. Referensi yang baik gitu kan, referensi dari artikel berreputasi gitu kan, mau nasional mau internasional kan. Ya cara gampangnya nyari artikel itu sudah pakai Google Scholar yang paling awam gitu kan, Mbah Google. Walaupun nanti ada metode yang lain yang lebih bagus kan, Semantic Scholar, ada Publish or Perish, ada Simago, bukan ada ScienDirect gitu kan untuk internasional nih kan. Tapi Google Scholar juga bisa internasional, cuma semuanya ditarik, bukan artikel pun ada tulisan pun diambil kan. Jadi cari referensi ini, cara mencari referensi ini apa? Yang pertama kita mulai ide tadi, ide atau fokus riset kita di mana tadi kan? Ini harus kita tentukan. Kalau belum tentukan ya nyari-nyari aja dulu kan. Tapi kalau udah tentukan dapat ide atau fokus riset, itu bicaranya adalah variabel Y. Apa yang sudah nih, siapa nih? Yang sudah dapat judul, nanti kita coba review gitu kan. Siapa yang punya ide variabel Y-nya? Atau yang sudah komplit kan? Yang kuantitatif dulu ya, nanti yang setelah ini kualitatif. Kualitatif lebih simpel. Ya, siapa yang udah punya gambaran topiknya, ide meneliti tentang apa kan, Y-nya. Dan yang kau kemarin tuh Nadan, Iya, siapa? sadar Pak. Yang kemarin kau tuh Nadan. Apa yang kemarin? Enggak, kemarin dia ada juga idenya Pak, sadar Pak. Iya. Ini Pak, ini yang mengenai judul saya Pak, yang pengen saya ajuin kan Pak. Ini Pak judulnya Pak, pengaruh earning per share and price to book value terhadap return saham pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di isi tahun 2018 sampai 2022. Kamu ngambilnya kan isi, itu kan objeknya yang syariah kan. Ya sebetulnya tidak ada problem.
Cuma problemnya sudah melimpah gitu kan. Sehingga kita perlu ada pengembangan variabel gitu kan. Jadi Y-nya apa? Apa tadi Y-nya? Vektor. Terus dan Y-nya apa tadi? Ya dibuka itunya. Halo Sadam. Y-nya apa tadi? Ya Pak. Y-nya variabel dependennya. Eh, return Pak. Vektor ya. Ya Pak. Vektor saham. Paham Pak. Ya, ini Y. Berarti ini adalah fokus riset kamu. Seharusnya sebelum kamu mencari variabel X-nya, kamu harus mengumpulkan referensi dulu, artikel dulu. Ini jutaan orang udah neliti ini kan. Sehingga kita butuh dukungan teori dan referensi. Jadi keywordnya adalah rektornya adalah saham, rektor saham Y-nya kan. Sehingga mencari ide riset ini, kita bisa berselancar nih kan. Cari artikel dengan kata kunci rektor saham. Ya, itu cara umumnya kan. Cara khususnya bisa lagi, tinggal dicari aja faktor apa saja yang memengaruhi rektor saham. Ini akan keluar banyak gitu kan. Nah dari setelah itu kamu baru spesifikkan cari artikel yang bagus ya, artikel yang bereputasi. Sehingga lahir model atau kerangka berpikir kita, berpikir penelitian. Terserah, jangan semua. Kalau nanti penelitian Y ternyata faktor yang pengaruh tersahamnya harus 100, masa semuanya dipakai kan. Cari yang kita apa namanya kan, yang kita dapat passionnya. Jangan langsung diadu jadi judul, apa judul kamu tadi itu? Pengaruh apa tadi? Apa tadi? Zahra, Sada, Pengaruh earning per share dan price PS, to book dan apa? Per. dan price to book value terhadap return saham. PVV ya. Ya. Iya Pak. Nah, gini kamu bangun. Ini jangan buru-buru membangun ini. Ini juga harus digali dulu. Kenapa kita mengambil variabel ini kan? Itu sering dipertanyakan oleh penguji ya. Kenapa kamu membingkai variabel ini? Apakah hanya dua ini faktor yang mempengaruhi RS, retur saham gitu kan? Nah, cari variabel yang lain yang ada relevansi atau kedekatan dengan syariah kan, apapun itu kan, dengan syariah atau core prodi gitu kan. Kalau ini udah terlalu umum, cuma kamu bedakan dia apa tadi, BI apa isi ya Pak? Isi Pak. Nah isi aja, ini aja yang kamu buat syariah. Boleh enggak? Boleh, boleh. Saya juga begitu, sama kita kan. Saya juga objeknya saya jadikan Bank Umum Syariah di Indonesia, disertasi saya kan. Tapi saya tambahin, saya bingkai bahwa model yang saya bangun ada variabel syariahnya. Salah satunya di situ ada 3 variabel syariah atau 4. Itu ada syariah compliant, ada kinerja muqasid syariah, ada dewan pengawas syariah, dan ada Islamic social reporting. Yang lebihnya umum, GCG, good corporate governance, kinerja keuangan. Jadi maksud saya gitu itu tambahkanlah satu, ada syar'i-syar'inya, jangan kafir galau gitu kan. Dari bahasa jangan kafir galau ini sadis juga nanti bahasanya kan. Jadilah variabel-variabel yang bisa menunjang syariah kita gitu kan. Bukan salah, itu benar, cuman udah kebanyakan gitu kan. Beberapa teman udah pada protes, jangan lagi roa-roe gitu kan. Iya, masa penelitian ya tanda kutip lah ya.
bukan salah ya, benar, tapi kita cari yang benernya lebih elegan. Nah gitu loh maksud saya. Tapi pastikan ya si Sadan kan Ya, Pak. untuk mencari dukungan teori dan artikel referensi. Pasti ada, cuman tinggal kita yakinkan bahwasanya dukungan teori dan apa namanya tadi kan referensi dari yang terbaik. Jangan dari OJS. Nanti sebelumnya pernah Pak, siapa yang neliti? Ya si Anu Pak, si Anu ini siapa? Ya Anu. Terus kriteria jurnalnya Pak OJS. Nah itu jangan. Minimal Sinta 2. Nah, ini bahaya. Nah. Meleset Sinta 2, Sinta 3. Sinta 4, 5, 6 saya tidak recommended. Itu tidak jauh beda dengan OJS non akreditasi. Berarti cari teori yang memadai, Pak ya? Iya, tambahin variabelnya. Ya, Pak. Baik, Pak. Yang ada sedikit-sedikit syariah lah. Kalaupun tidak ada kata-kata syariah langsung, menyerempet lah. Bisa kita menggunakan teori syariah untuk membangun indikator variabel. Nah gitu. Kita memang di kuantitatif yang begini, data sekunder agak susah mencari variabel syariah kan. Tapi cari variabel yang indikatornya ada menyerempet syariah. Gitu kan. Nah, kalau udah dapat gini kan tinggal judul, pengaruh kan, EPS. Ini 2P misalnya kan, dan PBV terhadap RS pada boleh, atau dalam kurung studi pada boleh, mau langsung boleh kan. Baiknya studinya kan, Ya, Pak. RS, bebas itu kan, mau langsung mau dalam kurung kan, studi pada titik-titik tahun, bla terserah. Nah untuk bikin proposal, apakah untuk bikin pengajian judul nggak perlu banyak-banyak, cukup aja lah. Penting kekuatan identifikasi masalahnya ada kan. Dan saya melihat untuk ACC judul tidak dari bagusnya latar belakang itu kaget urusan pembimbing, tapi adalah muatan dari substansi kamu ini. Kalau kuantitatif kerangka berpikirmu ini udah bener nggak ini? Terus rumus identifikasi masalahnya asal ada aja sudah gitu kan. Rumusan masalah, teori beberapa, metode ya sudah. Nggak perlu banyak-banyak, 10 halaman cukup. 15 halaman, nggak perlu harus 60 halaman. Menemukan ide ini yang penting. Bagaimana cara Anda menemukan ide? Ini loh langkahnya. Ini kuanti ya. Tentu ini kuanti kuali ini sama di sini. Tinggal perbedaannya nanti di metode ya. Core ini sama karena dia harus relevan dengan prodi. Apakah butuh lama untuk menemukan ini? Tidak lama. Tapi pastikan yang dibangun ini kan? Ini yang A yang apa nih kan? Nah, ini kita lanjutkan. Ada kaedahnya. Tidak juga main adu-adu kayak gini kan? Dari referensi, dapat ide kan? Kalau udah dapat ide, nah ini ada syarat ini kan? Syarat di kualitatif kan? Kuantitatif ya. Syarat membangun model. Walaupun udah dapat modelnya, kamu cari lagi. Muni syarat nggak dia? Ini udah dapat nih modelnya kan langsung saya contohkan. Yang pertama, ya variabel bisa. Ini kuantitatif ini harga mati ya. Didefinisikan secara teori atau konsep lah itu kan. Definisi operasional variable kan, definisi variable. Nah, ini harus terdefinisi. Syaratnya definisi itu dari buku, tidak ada definisi itu dari artikel. Kalau menggunakan EPS, EPS merupakan kata siapa? Jangan katanya si Anu, tapi kata si buku yang ditulis oleh si Anu gitu boleh kan? Tapi dari artikel nggak boleh. Definisi harus dari buku. Jadi ada definisi EPS, ada definisi PVV, ada definisi RS dari buku atau regulasi atau undang-undang. Yang penting
diakui oleh publik gitu kan. Jangan ngarang dewek gitu kan. Yang kedua, variabel punya indikator. Sebetulnya dalam operasional variabel ada kan. Indikator itu apa? Indikator itu adalah cara mengukur atau merepresentasikan EPS. Kalau kita bicara EPS, gimana sih caranya ngitung EPS misalnya itu? Kalau ada beberapa, berarti dia punya beberapa indikator. Minimal dia punya satu indikator. Alat ukurnya ya, kalau di kuantitatif murni ya. Ini boleh pilihan buku keren atau artikel. Tapi ingat tolong artikelnya bereputasi. Kalau kita mau ngambil artikel, jangan artikel abal-abal. Nggak kuat. Kalau JS dia basing kada, kalau bahasa dusunnya kan. Basing kada aja pakai indikator. Nah, kamu tiru juga gitu kan. Artinya kamu ya basing kodok jadinya kan. Nah, yang ketiga, ini sebetulnya udah di atas tadi kan. Hubungan antar variabel harus didukung teori. Ya. Grand teori, ini sering sebut-sebut grand teori kan. Grand teori teori utama dan referensi. Referensi itu adalah artikel. Referensi. Ini artikel. Tapi kembali lagi artikel yang bagus. Grand teori ini gimana Pak cara nyarinya? Ya kamu bicara dari artikel tadi. Kalau semakin banyak kamu membaca referensi yang bereputasi, di sana akan ada grand teori. Wah ternyata grand teorinya pakai ini. Grand teori itu adalah untuk membangun hubungan antara X pada Y. Jadi fokus grand teori itu adalah di teori Y. Jangan di sini cari grand teorinya. Dia untuk membingkai Y ini dipengaruhi oleh apa? Itu dibangun oleh grand teori yang masih sifatnya umum, tidak spesifik. Spesifiknya kapan? Pada saat kita bicara dari artikel. Kalau ada teori yang menyatakan hubungan langsung lebih bagus kan? Ternyata ada buku yang mengatakan bahwa memang RS ini dipengaruhi oleh EPS dan PBF. Itu keren. Tapi biasanya itu jarang. Sama dengan indikator EPS-nya secara teori ada indikatornya boleh pakai yang buku. Kalau tidak ada kita ambil yang artikel yang bagus. Clear ya? Kalau kayak gini nggak ada alasan saya untuk menolak judul kamu. Makanya kalau saya bikin sharing session ini, langsung teken judul kalau offline itu kan. Di lokal, datang, udah buat judul segala macam, draft kan, udah sesuai. Di tempat teken, mau 10, mau 20, mau 30. Itu yang saya lakukan di ES. Ini ada hadir berapa? 100 hari ini kan. Udah cocok Pak, udah saya teken. Cuma kita online nggak bisa ya. Datang besok hari apa itu kan. Besok kita ada neraca ya. Neraca ikut dah besok ya. Nah neraca kamu harus ikut ini. Besok jam 10. Bukan saya pembicaranya. Silakan. Karena akuntansi itu ya harus paham, harus kompeten ya. Jangan hanya teriak, salam kompeten sampai ke ujung langit. Tapi buktinya apa mas? Anda teriak-teriak itu buktinya apa mbak gitu kan? Perlu teriak itu untuk semangat, tapi bukan hanya teriak lip service saja. Nah sering saya katakan itu gitu kan. Dukungan kompetensi tadi. Akuntansi ini ya maaf ngomong kalau ada yang bukan akuntansi di bimbingan saya hadir, kita lebih apa itu namanya kan saya bangga ya. Karena terukur kompetensi kita kan. Bisa menghasilkan uang dan saya itu saya lakukan gitu kan. Oke, ada yang mau tanya? Yang kuantitatif clear. Kalau mau kuantitatif ini ya, Pak, dan sudah buat sampai bab 3 nanti Pak, nanti yang saya dan lanjutin ngubungin Bapak ya Pak ya. iya CC lah, gampang lah itu kan. Kalau tidak perlu sampai bab 3 nian itu kan, tidak kayak proposal, cukup draft aja itu kan. Yang penting modelnya yang dibangun betul, ada masalah, identifikasi masalahnya, rumusannya, teori, metode, enggak, iya boleh lah mau pakai bab boleh kan, tapi enggak bikin bab kayak proposal gitu kan. Tapi yakinkan nemuin saya itu kaedahnya kamu udah
penuhi. Iya, Kalau Pak. enggak, saya nggak akan mengkonsul kamu di head to head, gitu kan, one by one, gitu kan. Tapi yang menemui saya itu adalah tinggal teken. Pak, saya udah paham bahwa artikelnya pendukung, saya udah ikuti arahan kita di sharing session, saya teken. Nah, gitu aja kita bahasanya kan, 1 menit selesai kan. Tapi kalau nggak sesuai, saya coret. Ikut lagi sharing session ya Mas, gitu ya. Kita akan lakukan beberapa kali sharing session kan dalam minggu ini kan. Seterusnya kita nanti lanjut ke latar belakang kan. Kalau nggak masuk lagi lanjut. Kenapa sih itu saya lakukan? Bukan mempersulit, tapi adalah mempermudah. Kalau di awal udah duduk masalahnya, udah duduk modelnya, Anda tinggal berlari gitu kan, sampai skripsi. Kenyataan itu bisa dikerjakan dalam waktu sebulan, tapi ikut prosedur administrasi kan. Apalagi yang gini-ginian, semua sudah ada kaedahnya. Asal ini sesuai, ini kalau nggak sesuai, ini kan kita rekam. Silakan ditonton lagi sampai paham. Bisa jadi kita tidak akan buka sharing session yang berikutnya langsung ke latar belakang ya. Jangan bicara judul-judul terus ya. Tapi besok bisalah kita buat studi kasusnya kan. Di minggu depan kita sharing session kita studi kasus. Kita akan praktekkan bagaimana cara mencari tadi kan dengan menggunakan aplikasi kan. Ini kan baru omongan-omongan doang ya, tapi aplikasi itu mah gampang, tutorialnya banyak kan. Oke, ada lagi yang di kuanti yang mau dipertanyakan kan? Ya, kalau udah bangun model, ya kan, udah dapat ini, ya judulnya kan udah dapat. Kalau judul udah dapat, ya berikutnya latar yang penting itu kan ada, kalau identifikasi masalah, serah kamu lah itu kan. Saya yakin masalah ada. Nah, ini yang saya katakan kan. Untuk identifikasi masalah, ini kan lahir dari pengamatan kan atau latar belakang masalah atau ya fakta gitu kan. Fakta fenomena gap dan riset gap. Kuanti wajib punya ini. Pak, nanti nggak ketemu masalahnya. Nggak ada itu kan. Makanya sedikit siap frontal. Secara umum para peneliti menyatakan yang penting kita cari masalah. Itu benar, tidak salah. Cuman efeknya di tataran S1 ya. Kita udah cari masalah-masalah kan. Ternyata tidak ada pisau analisisnya. Tidak ada teori untuk menyelesaikan masalah. Atau masalah yang kita cari tadi tidak relevan dengan core prodi. Anda bingung. Jadi saya balik kalau metode saya gitu kan. Saya tidak menyalahkan bahwa mencari masalah itu benar, itu betul. Cari dulu masalahnya, dapat masalahnya, terus nanti baru kita cari teorinya, dapat teorinya baru judul, itu benar. Tapi kan panjang. Kalau kita yang belum paham riset, cari masalah, ternyata masalah tidak relevan dengan teorinya, tidak ada dukungan teori. Terus cari masalah, ternyata masalahnya nggak ada hubungan dengan core prodi. Makanya saya bicaranya substansi dulu, tentukan core prodi temanya kan. Bangun model kerangka berpikir. Kenapa dikatakan ini pasti masalahnya? Pasti orang udah neliti loh. Kuantitatif ini udah jutaan orang meneliti. Terbukti dengan kita mengumpulkan studi literatur. Kita udah kumpulkan jurnal-jurnal yang bagus. Nggak mungkin nggak ada masalah gitu kan. Udah Scopus, dia udah Sinta 2 gitu kan. Tinggal kita smart dalam mencari riset problem. Gitu kan. Bukan saya nyalakan orang yang mengatakan, wah kita penting harus masalah dulu. Benar. Cuman itu tadi, kalau masalah yang kita dapatkan tidak relevan dengan prodi, tidak ada teorinya, tidak ada ininya, ya kita kan pening sibuk nyari masalah kan, ujung-ujungnya kamu ke pegadaian gitu kan, karena pening palanya kan, mengatasi masalah tanpa masalah kan, ya nggak apa-apa penelitian aja di pegadaian langsung kan syariah, dari pegadaian syariah. Jadi pola saya balik, kita tentukan dulu topiknya, kita bangun dulu modelnya. Kita udah membangun model itu berdasarkan referensi artikel yang luar biasa. Ada Scopus, ada Sinta gitu kan. Jangan Sinta Bakery ya. Nggak ada masalah. Berarti kamu nggak paham cara nyarinya. Orang aja nelitinya udah
karena bermasalah mereka teliti gitu kan. Masalah itu terbagi dua seperti yang saya sampaikan tadi. Ada fenomena gap atau gap teori dan ada riset gap. Nah, tinggal karena bangun masalahnya nanti kan. Nah, ini tahapan proposal sebetulnya kan. Jadi riset gap ini terbagi lagi, apa fenomena gap terbagi lagi gitu kan. Kalau kamu data sekunder, ya data sekunder bicaranya adalah data sekunder. Lihat tren ini kan, masalah gap teori ya. Teori dari data tentu kan, teori dari data variabelnya. Setiap variabel kan, mulai dari Y. Karena isu utama itu adalah Y, variabel Y maksudnya. Itu fenomena gap kalau data sekunder. Karena kita tidak bisa pengamatan ke lapangan gitu kan. Lihat masalah gap teorinya. Dari data mulai Y terus XS-nya kan. Nah, kalau dia datanya primer, ini kan kualitatif, kuesioner gitu kan. Nah, ini bisa lakukan pra-survei. Sama konsepnya kan, dari variabelnya kan. Apa masalah variabel kan? Masalah di lapangan, masalah terkait variabel. Ini juga mulai dari Y. Apa kayak gitu deh kan? Nah, ini dia kan ada sama dengan ini kan. Mulai dari Y. Oke, dua itu ya pilihannya kan. Nah, ada riset gap. Nah, ini dilihat dari kumpulan itu kan, pengelompokan hasil penelitian relevan. Lihat di mana celah kita melakukan penelitian. Apa celahnya? Yang paling gampang, hasil tidak konsisten. Ini paling gampang untuk S1 kan. Orang peneliti kan udah banyak nih ya, konsisten. Maksudnya gini, ada penelitian beberapa menyatakan bahwa kalau kita anggap ini benar kan, EPS ini berpengaruh signifikan terhadap RS. Ada 3 atau 4 penelitian disampaikan menurut si A, begitu juga dengan si B, begitu dengan si C. Nah, hal ini juga senada dengan D, ya. Tinggal berdalih aja. Namun, nah itu. Namun, peneliti lain menyatakan bahwa EPS ini berpengaruh tidak signifikan terhadap RS. Begitu juga dengan ini, si A, si F, si J, si O. Nah, disitulah muncul gap-nya. Kenapa kok menggunakan variabel yang sama, hasilnya berbeza? Itu sebagai salah satu gap riset ya. Dilihat juga semua variabelnya harus ada gap riset. Nah, itu udah mumpuni. Karena hasil penelitian itu kita ambil dari Sinta atau Scopus. Kalau ngambil OJS ya nggak, nah kamu OJS itu kan belum tentu benar gitu kan. Clear ya? Inilah unsur-unsur yang akan saya nilai, bukan saya nilai, saya cek pertimbangan untuk mengakhiri judul. Yang terakhir adalah rumusan masalah. Ini paling gampang, copy paste tergantung dari jumlah variabel. Satu, apakah X tersebut ya berpengaruh copy paste ya terhadap Y pada titik-titik tergantung jumlah variabel. Ini copy paste. Kalau yang kayak di atas itu kan 3 variabel, 3 variabel kan. 3 variabel bisa 3 rumusan. Apakah X2 yang tadi X1 ya. Bla bla bla. Nomor 3 kalau contoh si Syahdan tadi kan. Apakah X1 dan X2 itu tergantung jumlah X-nya lah. Bla 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 bla. Selesai ACC judul. Susah apa gampang? Terinspirasi atau tidak? Terinspirasi, Pak. Iya, gampang ya. Yang lain, jangan sadar, Bang.
Semuanya AKS semester 6 harus terimpresi. Mau yang hadir sekarang, tidak hadir sekarang, nanti wajib tonton. Kalau tidak tonton, kalau bagus sih nggak apa-apa saya ACC. Tapi kalau nggak ACC saya suruh tonton. Kemungkinan saya juga tidak akan apa namanya kan melakukan sharing session judul. Kalaupun ada nanti praktek ya. Ini kan teoritis, sebetulnya udah praktek. Sudah saya bawakan kepada alam penerapannya gitu kan. Gini loh cara simpelnya. Boleh baca buku ya, silakan baca buku untuk memperkaya kan, buku metodologi penelitian. Tapi kalau kamu baca buku hanya untuk membingungkan, tidak perlu dibaca. Langsung buat gitu kan. ACC judul, buat proposal, buat skripsi, ujian. Yang pengen S2 lanjut S2. Saya sering juga marah-marah di S2 itu kan. Jangan nanti saya suruh lagi ke S1 gitu kan. S2 itu lewat untuk hal-hal gini kan. Jangan bicara yang seperti ini lagi kan. Udah harus paham. Karena tujuan dari S2 itu saya meyakini mereka untuk jadi dosen. Ya, silakan mau nanya yang kuanti sebelum kita lanjut ke kualitatif maksudnya kan. Ayo. Kalau kuali lebih simpel. Kita close untuk yang kuanti, Anda juga boleh dengar ya. Artinya saya kuanti Pak, nggak perlu lagi kuali, jangan. Kita harus paham semuanya gitu kan. Konsep riset, nanti ada lagi mix method, ada lagi eksperimen method. Kalau alat anunya apa nanti alat ukurnya terserah. Terus sekarang kan kita lebih merekomendasikan gunakanlah SEM. Ada kelebihan SEM itu kan, gunakanlah EViews kalau data panel gitu kan. Kalau banyak indikator-indikator, gunakanlah SEM. Tapi masih bisa kok SPSS, belum harga mati kan. Lanjut apa tidak nih? Lanjut kuali ya. Pak, Ya, ya Habib boleh Hussein. Boleh, nanya judul sangat Kodak boleh yang gitu kan. Monggo silakan. kami kan kemarin baru nemuin judul lagi. Boleh tak kami nanya judulnya untuk Boleh. Monggo disebutin aja judulnya. judulnya Pak, pengaruh penerapan standar akuntansi syariah terhadap kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Muaro Jambi. Terhadap Judulnya itu kinerja keuangan. Itu pengaruh kan kuantitatif penerapan kan. Iya, kuanti penerapan apa? PSAK kan. Ya Ya, bagusnya. sebenarnya tidak ada judul yang jelek, tidak ada yang bagus. Ini syariahnya udah kelihatan, tinggal dukungan teorinya. Apakah memang ada pengaruh penerapan standar akuntansi syariah tadi terhadap kinerja keuangan? Nah, itu logically-nya juga harus kita pikirkan. Secara teori harus ada yang menyatakan bahwa benar nih. Kalau standar akuntansi keuangan diterapkan, maka kinerja keuangan akan bagus. Ada nggak teorinya gitu loh? Dicari, kalau ada monggo, tapi kalau nggak ada jangan. Tapi secara logically-nya berat, logically itu secara berpikir logikanya kan. Masa dia nerapin standar, terus kinerjanya jadi bagus gitu kan. Apakah kinerja itu dipengaruhi oleh standar ini salah satunya gitu kan. Tapi ya sah-sah saja kalau memang ada dapat dukungan teori. Makanya dalam membangun model tadi kita harus selalu berpijak kepada teori dan referensi ya. Ini kuantitatif ya, wajib ya. Tapi kalau nggak ada yang nyatakan itu jangan diadu. Jangan diadu X dengan Y yang tidak sinkron. Tidak ada dasar teori dan referensi yang mendukung. Kalau ada lanjut, silakan. Ini ada Pak, penelitian udah Sinta 2 nih, dia meneliti tentang ini. Monggo. Pak, ini ada teorinya Pak, menyatakan bahwa memang standar akuntansi ini akan memengaruhi kinerja keuangan penerapannya. Monggo, kamu penelitian lapangan ini, data primer nanti kuesioner kan. Berarti Tapi harus kuantitatif dibangun, Pak ya. ya kuanti tetap, tapi yang Ya. data primer dari kuesioner itu data primer itu sebetulnya adalah kualitatif yang dijadikan kuantitatif. Tapi dibuat pakai kuesioner. Tapi kalau misalnya mau kuali, pas. Judulnya adalah analisis penerapan PSAK pada Badan Amil Zakat. Nah, itu jadi kuali. Nah, itu yang saya sampaikan tadi.
apakah Badan Amil Zakat ini sudah menerapkan standar akuntansi keuangan sesuai dengan PSAK. Tapi jadinya kualitatif, penerapan kualitatif kalau kita analisis. Tapi kalau kita ukur pengaruh penerapan PSAK-nya dengan kinerjanya terhadap kinerja keuangan, itu kuantitatif. Boleh nggak? Boleh. Dengan catatan review yang tadi. Kalau itu Ya, udah dapat dukungan teori, dapat indikatornya, dapat definisinya, monggo gitu kan, boleh dilanjut. Nah, kan simpel kalau di kuantitatif kan. Tapi kalau kualitatif bisa analisis penerapan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat daerah bla 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 kan. Nah, baru tinggal kita cari dulu masalahnya. Kalau kualitatif kita juga perlu melihat masalah. Pasti juga ada masalah. Tidak ada penerapan teori itu 100% sama gitu kan. Pasti semuanya ada masalah. Kalau nggak dapat masalah, nggak pandai aja nyari masalah itu kan, nggak tahu caranya. ya, Oke, bisa ya, tinggal di review sendiri ya. Anda lakukan self Pak. review. Baik, terima kasih Mas Habib. Habib ini ya, Habib Hussein ini. Ngeri gitu kalau ngomong dengan Habib nih kan. Salah-salah kacau kan. Masih keluarganya Habib Rizik. Oke, yang lain. Sebelum kita lanjut ke, kalau kuali butuh waktu hanya nggak nyampe setengah jam kan. Lebih cepat, apalagi dasarnya sama ya konsepnya. Ada Juliati 6D, aman? Atau Pak, membagongkan? izin Pak, Ya, izin kami silakan. waktu mata kuliah Metopen itu kan udah dapat judul Pak. Nah Ya, itu eh, sudah kami perbaiki Pak. Dan juga udah kami kirim. Nah itu kalau boleh sebelum kalau kami sesuai. upload ya Pak, itu Karena, uploadnya iya. di CVB ya Pak. Iya, CVB jangan langsung atau CVP, boleh harus ACC konsul Prodi dulu Bapak kan. dulu ya? Oh, Nggak bisa. Yang dimasukkan CVB itu adalah proposal yang sudah diteken oleh oh, ACC Prodi. Kalau gitu samanya nggak melalui proses dong. Kalau pemasukan CVB maka nggak bakal ditanggapi. Jadi tangan saya cukup sakti di situ kan. Nah, berarti ya, minta konsul Bapak dulu. iya. Kalau udah sesuai, lanjut. Memang idealnya begitu. Di metodologi penelitian itu idealnya menghasilkan outcome proposal. Nah, kemarin ada nggak yang ketemu saya metodologinya? Itu memang tidak optimal juga ya. Seharusnya idealnya, waktu kuliah metodologi itu udah menghasilkan proposal yang qualified. 6 bulan belajar kan. Dan itu tinggal dilanjutkan ACC oleh Prodi. Kalau Anda udah punya itu, monggo bawa itu dulu. Kalau cocok kita lanjut, bisa langsung seminar proposal. Itu sesungguhnya studi start itu adalah di semester 5. Bicara yang seperti ini semester 5 harusnya. Proposalnya udah jadi ya, logically-nya kan. Oke, Iya. proposal jadi di mata kuliah metodologi itu. Datang ke Prodi, pas, oke ACC. 2 minggu lagi kamu sempro kan. Tidak harus lagi mulai dari nol, asal ya sesuai kaidah. Kalau ada sesuai proposalnya, monggo, mending itu dilanjutin. Tapi kalau nggak selesai, walaupun nilainya A, ya mohon maaf. Ya, walaupun Pak nilai saya A Pak, lihat proposalnya. Qualified nggak? Memenuhi standar kaidah minimal seperti yang kita diskusikan tadi apa enggak? Kalau terpenuhi, lanjut. Langsung tunjuk pembimbing, langsung seminar proposal, langsung skripsi. Awal semester 7 selesai. Good ini kan, AKS. Makanya pesan kepada adik tingkat kamu kalau kuliah metodologi penelitian itu ya seriusin. Gitu ya. Nah itu tadi saya ingat, kalau ada yang proposal-proposal yang ada di mata kuliah metodologi penelitian, Anda evaluasi sendiri, itu dilanjutkan menjadi real proposal skripsi. Ngapain ngulang-ngulang gitu kan? Oke ya? Oke baik, ada lagi nggak? Tadi ada yang mau tanya siapa tadi itu? Santri ya? Bukan? Terima kasih Pak. Oke. Ya mudah-mudahan sesuai ya. Kamu kan evaluasi sendiri lah. Kamu lakukan self review. Nggak perlu tunjukin ke saya. Apalagi kamu email kan, kamu WA kan, nggak sempat lagi saya baca itu kan. Udah bejibun apa yang namanya kan WA yang masuk.
Oke, kita lanjut yang terakhir. Ini clear ya, cukup sampai di sini aja. Yang lainnya menyesuaikan. Kalau kaidah ABC ini masuk, ya, itu udah tidak ada alasan saya untuk tidak menerima judul Anda kan. Nah, bagaimana kalau dia kualitatif? Kualitatif ini adalah gampang di awal, susah di akhir. Kalau kuantitatif, kayak film Sengsara Membawa Nikmat. Dengan selesainya proposal di kuantitatif, itu udah 80% skripsinya selesai. Kalau di kualitatif ini selesai proposalnya, baru 20% skripsinya. Gitulah perbandingannya kan. Kualitatif sama, kita akan selalu bicara ini yang tadi ya, relevansinya kan. Tapi kaidahnya lebih gampang, karena kita kerangka berpikirnya tidak bicara model. Yang penting yang pertama di sini, jelas, clear kan. Ada muatan kan. Apa nama muatan? Ini naik pula itu kan. Ada konsep yang mendukung topik penelitian kan. Penelitian, ide ya. Ide penelitian. Bisa juga judul kan. Mendukungnya. Dari mana kita bisa melihat ada dukungan tuh? Tentu dari teori. Ada teorinya. Teori. Saya sering kita sebagai alat analisisnya. Alat atau pisau ya. Saya gunakan selalu pisau untuk lebih gampangkan. Pisau analisis. Jadi kalau kita mau meneliti itu pisaunya apa? Bagaimana guideline kita, pedoman kita untuk melakukan penelitian kan? Tadi ada contoh yang PSAK tadi kan. Analisis penerapan PSAK. Maka kita dasolennya. Nah ini di sini bicaranya dasolen. Ya, pernah dengar nggak? Diajarkan nggak? Tulisannya gini lah, dasolen. Dalam riset selalu orang bicara dasolen, dasein. Dasolen itu adalah sesuatu yang mendasari, sesuatu yang ideal, sesuatu yang seharusnya, sesuatu yang diharapkan. Bisa dari buku, bisa dari regulasi, bisa dari apapun itu kan. Tapi yang sudah distandarkan itu sebagai guideline, pedoman penelitian kita. Pedoman kita melakukan analisis atau meneliti kan. Nah ini kadang banyak mahasiswa yang mengabaikan ini. Dia penelitian kualitatif tapi nggak ada teorinya. Terus ya piye cara kita melakukan riset? Bagaimana kita menelitinya? Bagaimana kita menganalisisnya? Apa pedoman kita? Apa guideline kita? Ini yang fatal. Makanya ini harus didudukkan di awal. Jadi ditentang lagi oleh mazhab yang mengatakan masalah dulu Pak dicari. Ya betul, boleh masalah dicari. Cuma ada alat untuk menyelesaikan masalah tadi. Itulah yang namanya teori. Itu namanya konsep. Itu namanya pisau analisis. Itu ya. Tidak salah. Kamu mau cari masalah, carilah masalah. Pastikan masalah itu nanti ada pisau analisisnya. Ada relevansinya dengan prodi, AKS. Nah, kayak tadi ada penerapan PSAK 109. Itulah pisau analisisnya. Ada PSAK 109 yang mengatur prosedur sistem membuat suatu laporan keuangan atau akuntansi pada Badan Amil Zakat. Itulah sebagai konsepnya. Maka tadi saya katakan ini bisa kualitatif, bisa kuantitatif kalau kita hubungkan dengan variabel yang lain. Cukup satu konsep, satu pisau analisis. Karena tujuan dalam riset kualitatif itulah in-depth analysis. Penelitian yang mendalam. Ya perlu banyak-banyak konsep substansinya. Bingung, bukan tidak boleh. Ya, satu cukup satu aja. Ini aja kuncinya sebetulnya ya. Dalam penelitian kualitatif. Makanya lebih simpel. Kalau tadi kuantitatif, bangun juga modelnya. Ya, tapi sama untuk mencari idenya sama di sini kan. Ini sama lah, bisa kita copy pastekan kan. Sampai rumusan masalah nanti sama.
Ya, cuma nanti ya tidak seribet di kuantitatif. Boleh nggak Pak penelitian kualitatif? Ya boleh, siapa yang larang? Nah, ini tadi. Ya, yang penting konsepnya ini harga mati ya. Ada konsep yang digunakan. Caranya ya tetap kita harus mencari referensi. Walaupun dalam kualitatif itu tidak ada kewajiban harus menyampaikan studi relevan di latar belakang kan. Tapi tetap mencarinya bisa ya. Tidak ada kewajiban menyampaikan gap riset dalam latar belakang masalah. Tapi dalam bab 2 ya boleh lah kalau kita mau apa namanya kan, artikel yang relevan. Karena buku panduannya begitu kan. Tapi latar belakang nggak perlu. Menurut saya gitu kan. Tapi kalau pengen kita mengadopsi satu riset pengembangan, kita mengacu kepada penelitian si ini ya boleh. Jadi carinya tetap dari artikel untuk menemukan ide risetnya gitu kan. Ini kan untuk mencari ide tadi kan. Biar dapat ide tadi kan kita bingung apa mau teliti tentang apa ya cari berselancar kan. Cari referensi kan dari artikel yang bereputasi. Tentu yang cari yang kualitatif. Yang tentang penelitian kualitatif. Kuantitatif mau dikualitatif kan bisa. Kalau di kuantitatif dia kita ambil Y-nya. Y itulah sebagai fokus riset. Kalau di kualitatif dia tidak ada istilah Y, tapi Y itu bisa jadikan kualitatif. Ini lebih simpel kan? Itu aja deh sebenarnya. Yang syarat ini sama. Tentunya ini bukan syarat membangun model lagi gitu kan. Ini sama dia. Ini sudah nih kan. Ini langsung sini, ini nggak ada dalam ini. Nah, kalau ini saya jadi nomor 2 kan. Ini kan semua strateginya aja kita untuk menemukan masalah gitu kan. Tapi tidak ada gap riset. Hanya ada fenomena gap atau gap teori. Tidak ada gap riset di sini kan. Ini wajib dia yang ini. Ini kalau ini kan tidak ada data sekunder kalau kualitatif. Nah, langsung data primer. Anda harus lakukan prasurvei masalah yang relevan dengan bukan dengan variabel, terkait dengan konsep substansi ya, substansi dan indikatornya. Jadi mencari masalah itu adalah dari substansi kita, fokus penelitian kita apa gitu kan, dan indikatornya apa. Kalau bicara pesaka syariah, maka kita lihat tahapan-tahapan pesaka syariah itu namanya indikator kan. Indikator itu bisa prosedur gitu kan, kalau dalam kualitatif kan. Indikator, prosedur atau indikator. Prosedur kan, mekanisme sama itu. Ini sebagai menunjang tahapan kalau kita bicara implementatif ya atau indikator. Ini harus prasurvei, harus dicek, diamati kalau perlu data, boleh pakai data kan? Boleh pakai data kuantitatif. Boleh. Atau kuantitatif itu tetapi sekunder ini kan? Ya terserah lah kuantitatif kan atau kualitatif. Pengamatan, wawancara, boleh. Tapi kalau punya data yang terukur dengan angka, itu juga boleh. Nah, membuat judul. Ini mana ya? Kalau udah dapat konsep,
Ya judul mau di belakang mau depan boleh. Dari sini udah bisa judul. Nanti menyesuaikan di belakang juga boleh kan. Judul itu juga bahasanya ada muatan konsep. Apakah jangan pengaruh, analisis, penerapan, peran, terserah lah itu kan. Terus ini lanjut ke fokus penelitian. Fokusnya apa? Fokus atau pisau analisis tadi kan yang di atas tadi kan. Fokus atau pisau analisis. Di sini dia. Baru keterangan. Keterangan itu serah kan. Dalam meningkatkan, untuk, dalam meningkatkan kan, mendukung, itu serah lah. Ini belakangnya itu serah kan. Pada objeknya kan, atau pakai studi pada, sama kayak kuantitatif. Tuh kan. Apa contohnya? Itu tadi analisis yang punya kawan tadi kan. Penerapan PSAK 109 kan. Boleh kalau mau langsung kan, atau PSAK syariah. Ya kan? Mau ditambahin boleh. Dalam meningkatkan kinerja yang kerja keuangan ya. Dalam meningkatkan kinerja apa? Jika penerapannya dalam meningkatkan jangan kinerja. Kalau PSAK itu dalam meningkatkan harus relevan juga. Kualitas laporan keuangan pada Basbas ya, Basda, Basnas, bla 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 kan. Nah, ini relevan ya. Atau jadikan kuantitatif. Nah, ini tadi saya baru dapatkan pengaruh penerapan PSAK syariah ya terhadap kualitas laporan keuangan pada bla 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 bla. Kalau udah bicara pengaruh, ini jadi kuanti dia. Dua-duanya kualitatif. Cuman ini dipaksa jadi kuanti ya, pakai kuesioner nanti skala Likert 1 2 3 4 5 kan. Kalau ini murni kuali. Ini jadi kuanti deh ya. Tidak semua memang kalau penelitian lapangan bisa dikuantikan, bisa dikualikan. Tapi kalau penelitian data sekunder, kuanti nggak bisa dikualikan. Karena di data sekunder ini kan ruhnya sebenarnya kan kuali, penerapan kan. Tapi bisa dikuantifikasi. Nah gitu dia jadi judul kan, automatically ya. Kalau kita udah paham substansinya, kita udah paham konsep pisau analisisnya, tahu objeknya, mau pakai keterangan boleh. Dan pengeterangan itu tadi dalam meningkatkan, untuk mendukung, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, rumusan masalah gimana? Ini lebih gampang lagi. Anak kecil aja bisa ini kan. Dalam riset kualitatif, tidak ada aturan berapa jumlah rumusan masalah. Tidak ada aturan kan. Yang penting relevan dengan topik ataupun substansi penelitian. Jadi rumusan masalah itu jangan apakah lagi, bagaimana ya. Tambah copas judul. Nah, itu kan gampang. Apa judulnya? Analisis penerapan PSAK syariah dalam meningkatkan. Jadi rumusan masalahnya misalnya bagaimana, analisisnya dihilangin kan. Bagaimana penerapan PSAK syariah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada Badan Amil Zakat Nasional bla 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 bla. Pak, satu aja boleh, Pak? Boleh, tidak ada aturan. Pak, nambah lagi dengan perspektif syariah? Jangan. Ngapain nambah perspektif syariah? Wong PSAK itu udah syariah. Itu namanya mubazir. Ditinjau dalam perspektif syariah, nggak perlu lagi kan. Kita bukan meninjau-meninjau di sini, tapi adalah melihat penerapannya. Kalau udah meninjau-meninjau, larinya kepada hukum ekonomi syariah nanti khawatirnya. Karena perspektif itu adalah hukum. Melihatnya dari sudut pandang hukum syariah ini gimana itu kan. Ya sudah, cukup aja bagaimana. Pak, kok cuma satu aja? Boleh nggak ditambah? Boleh, cuma dicari yang relevan.
apa kan? Apa yang relevan kan? Kalau kita tahu bahwa eh, penerapan PSK syariah ini tidak baik, itu kenapa itu kan? Itu boleh kita pertanyakan apa hambatan kan dalam penerapan bla 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 lagi kan? Kopas lagi. Apa hambatan dalam penerapan PSK syariah dalam meningkatkan bla 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 bla. Cukup dua aja, cukup. Pengen lebih jauh lagi, ya apa solusi? Kalau mau kan, dalam mengatasi hambatan penerapan bla 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 ya, lepas judul kan. Kalau mau ya satu aja cukup cukup, dua boleh, tiga juga boleh. Satu itu walaupun satu nanti kajiannya tiga gitu loh. Kalau kamu merumuskan satu, bukan hanya bagaimana nanti kajian di bab 4 ya kan, hasil penelitian juga akan merembet dalam mencari hambatan dan solusi. Boleh dibunyikan, boleh tidak dibunyikan. Oke, ini untuk masa kualitatif. Mix method jangan dulu lah kan. Itu ada di tingkat kamu aja nanti kan untuk mix metodnya. Ada yang punya kualitatif? Silakan sampaikan satu studi kasusnya. Nanti kita review sama-sama kan. Kayak kuantitatif tadi. Izin, Pak. Hmm. Jadi judulnya itu Pak, analisis peran Siskeodes dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa. Nah itu tadi yang saya katakan. Itu boleh. Ya, kalau Siskeodes nggak punya peran, yang punya peran itu adalah institusi kan. Aplikasinya Pak. Ya aplikasi gimana dia berperan barangnya mati gitu kan. Yang berperan itu adalah lembaga, institusi. Peran UIN dalam mencerdaskan anak bangsa ada. Tapi kalau peran bangunan, nah ini nggak bisa. Yang berperan itu bergerak, dia punya tupoksi. Jadi hati-hati menggunakan peran di kualitatif. Peran itu adalah dia bergerak, peran pemerintah, peran kecamatan, peran kepala desa, peran lembaga adat. Yang bergerak, yang berperan. Kalau barang mati dia tidak ada peran. Dia sebagai alat di situ kan sistem keuangan desa kan. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan dengan syariah ya opo. Nah ini yang saya masih bingung gitu kan. Mengkaji penerapan Siskeodes, kamu lebih tepat tuh penerapan Siskeodes gitu kan. Mengkaji penerapan sistem keuangan desa tadi dari syariahnya gimana? Kayak yang ngelolanya malahan bukan orang Islam, kamu kaji sesuai nggak dengan Islam sistem keuangan desa? Ini yang harus kita hindarkan di awal. Paham kan maksudnya kan? Jadi konsepnya di kualitatif mau kuantitatif, kita harus betul-betul pastikan ada relevansinya dengan prodi, AKS, akuntansi dan syariahnya. Gak bisa kalau akuntansinya konvensional, itu pindah ke UNJA kan? Atau syariah nggak ada akuntansinya juga nggak boleh, tidak sesuai dengan core prodi kan? Jadi desa-desa itu saya pikir diminimalkan karena susah kita merelevansikan dengan syariah. Bagaimana kita memasukkan kajian-kajian syariah di situ? Padahal objeknya itu tidak harus syariah gitu kan, bisa aja dia bukan syariah kecuali objek kamu syariah. Memang ada label syariah di situ, gitu kan boleh kita menggunakan sistem kan penerapan, tapi jangan peran. Kalau peran itu harus bergerak, peran itu harus institusi atau mobile dia kan bergerak kan. Kalau sistem kan alat, membuat sistem itu kan alat, orang yang menjalankan sistem nggak bisa berperan. Jadi itu harus dipahami ya, dipahami betul ini kan cara berpikir ya kan. Kita harus menggunakan logically, kita harus tajam sebagai seorang peneliti. Ini masuk akal nggak ya? Ini ada teorinya nggak ya? Jadi kita harus seperti anak kecil, harus banyak kita melakukan why dan ya why dan how-nya tadi. Why itu adalah mengapa, how itu bagaimana. How itu adalah visual analisis, how itu adalah konsep, bagaimana seharusnya, bagaimana metodologi. Why itu adalah ya kenapa gitu. Kenapa ini perlu diteliti. Itu paling saran saya untuk RD ini ya jangan di desa gitu kan.
susah kita merelevansikan dengan syariah. Nanti ditanya, apa hubungannya dengan akuntansi syariah? Nah, kamu udah babak belur itu, keringat udah bercucuran nanti di seminar proposal kan. Yang salah siapa? Ya saya masuk salah, ngapain saya ACC? Udah nggak jelas, nggak sesuai syariah. Terus judulnya yang membagongkan kan, peneliti yang membagongkan. Yang salah siapa ya? Saya juga salah. Kenapa saya ACC judul yang membuat kamu bagong gitu kan? Jadi bukan berarti saya susah untuk membuka keran judul. Terus saat ini masih saya terima. Walaupun sesungguhnya banyak yang jenuh, tapi kita belum ada suatu kebijakan pemetaan untuk judul sesuai dengan core prodi. Ya. Boleh, tapi ya dibuatlah pembeda-pembeda dari judul yang sebelumnya yang banyak seperti ROA, ROE, NPM, likuiditas, solvabilitas, struktur keuangan, aset ini, viabilitas ini, kinerja keuangan, nilai saham ini itu. Itu kan lo berkutat di sana. Mau moderating, mau intervening ya silakan, asal paham. Moderating dan intervening itu juga bukan berarti meletakkan sesuatu aja di situ. Ada kaedahnya. Karena kuantitatif itu semua ada kaedah. Kapan dia harus moderating, memperkuat dan memperlemah. Kapan dia harus intervening, mediasi. Bukan main caplok aja variabel di situ. Nah itu kita abaikan dulu ya. Karena panjang lagi ceritanya kalau kita bicara moderating, intervening. Ada variabel antara itu kan, direct dan indirect effect. Oke, gitu ya Mas Gufron. Jangan lagi siskodes ini udah pelambun itu Mas Dusun. Saya sedih saya kalau masuk siskodes. Nah ini mau diarahkan kemana? Jadi mentaka juga kasihan, udah ujian skripsi, masa harus saya kembalikan Anda ke nol gitu kan? Kayak lebaran gitu kan. Jadi sebelum dia kembali kepada nol, kita sortir dari bawah dulu. Kita luruskan dulu roadmap penelitiannya, arah penelitiannya yang relevan dengan core prodi gitu kan. Ya oke. Ada lagi waktu kita 2 menit. Nanti kepanjangan udah capek. Kalau saya sih sampai sore nggak capek ngoceh-ngoceh walaupun puasa gitu, sama semangat kan. Cuman andanya bosan nanti kan. Pak, izin Pak. Boleh izin kemana? Mau pulang? Tidak, ini kami kan baru kayak judul Pak. Ya. Yang untuk metode kualitatif penerapan akuntansi syariah terhadap keuangan UMKM. Jangan terhadap, jangan pakai terhadap. Kuali boleh. Jangan pakai terhadap. Penerapan PSAK syariah kan. Mau langsung aja pada UMKM ya sudah. Iya. Kalau mau mulai nambah lagi embel-embel boleh. Penerapan akuntansi syariah dalam meningkatkan apa itu kan? Akuntabilitas keuangan pada UMKM boleh. Tapi fokus kita adalah ke penerapan akuntansi syariah. Cuma problemnya Anda pastikan UMKM-nya syariah. Jangan UMKM-nya bukan syariah kan. Terus terapkan akuntansi syariah, ya aneh gitu kan. Ya bicara UMKM kita lihat dulu objeknya. Objeknya bidangnya apa usahanya kan? Apakah ada akuntansi syariah yang mengatur tentang pelaksanaan objek dari yang kita teliti ya. Soalnya kalau akuntansi syariah itu dia bicaranya PSAK ya. Kamu baca PSAK 101 sampai 1114 sekarang kan. Jadi nggak akan disebutkan AKS itu adalah akuntansi syariah, itu pengantar akuntansi syariah. Maka itu nggak ada itu kan. Bicara akuntansi syariah ada PSAK-nya. PSAK 102 mengatur kepada akuntansi mudharabah. PSAK 13 mengatur akuntansi musyarakah. Tidak ada PSAK pengantar akuntansi syariah itu kan. Kalau pengantar akuntansi syariah itulah bagaimana cara membuat laporan keuangan. Laporan keuangan apapun, akuntansi, laporan keuangan sektor publik, laporan keuangan masjid, laporan keuangan zakat, laporan keuangan asuransi, bank dan segala macam. Penyusunan laporan keuangan entitas umum gitu kan. Nah, bicara UMKM tadi, PSAK apa yang digunakan? Kalau zakat ada PSAK 109. Penerapan PSAK 109 dalam meningkatkan kualitas bisa. Nah, UMKM dia menggunakan PSAK apa? Pasti bingung. Iya. Kalau koperasi ada. Dia ada koperasi syariah, BPRS ada. Kalau bank syariah pasti ada kan?
Tapi pada UMKM, nah apa dasar akuntansi syariahnya? Gitu kan? Ya Pak. Ya, jangan sedih ya, semangat. Tidak. Kalau bicara kualitatif, dia bicaranya harus PSAK kan? Banyak PSAK ini kan, tinggal penerapannya. Apakah harus selalu kita bicara PSAK? Ya mayoritas itu, tapi bisa aja faktor yang lain nanti dikaji kan. Yang saya katakan tadi menyerempet ke syariah. Yang tidak PSAK kan. Kalau yang harga matinya PSAK, tapi non PSAK juga ada. Ya contohnya kajian-kajian penerapan ini kan, ya tanggung jawab sosial perusahaan, saya kan. Sejauh mana kepedulian sosial dari kepada lingkungan itu kan bisa kita relevansikan dengan syariah walaupun tidak ada PSAK, tapi kalau bicara akuntansi wajib ada PSAK. Kalau akuntansi Baik, Pak. umum ya ada akuntansi, standar akuntansi keuangannya, ada entitas publik, entitas privat, ada standar akuntansi pemerintahan, itu umum. Susah kita memasukkan syariahnya di situ kan, paling ya objeknya. Tapi kalau objeknya syariah bisa ya. Jadi memang ada UMKM yang objeknya syariah, cuma standar akuntansi syariahnya juga harus relevan. Misalnya dia di bidang UMKM-nya simpan pinjam, bukan simpan pinjam ya, akad mudharabah kan, atau akad bagi hasil kan. Nah itu bisa kita kaji dari sisi PSAK syariahnya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang penting intinya kita apa namanya kan tetap sama-sama belajar, kita sama-sama berproses, niatkan dalam hati kita untuk, ya ini dalam persepsinya gampang, saya sampaikan yang ideal sekali ya. Intinya gampang, buat skripsi itu nggak susah gitu kan. Dengan berpikiran ini susah kan, jadi itu gampang, ikutin aja. Banyak aja baca-baca artikel, banyak aja baca-baca skripsi kan, kampus lain kan banyak kita. Sekarang kan udah ada canggih kan, baca bagaimana sehingga muncul kita ide kan. Gitu. Saya mempunyai keyakinan ya kita juga harus berbuat untuk yang terbaik gitu ya. Dan saya siap gitu kan. Oke, itu kualitatif ya. Kualitatif lebih simpel, kuantitatif penuh dengan kaidah. Tapi jangan takut dengan kuantitatif karena sangat enak sekali ya dalam pembahasan kuantitatif itu hanya mengukur. Jawabannya hanya dua, berpengaruh signifikan dan berpengaruh tidak signifikan. Pembahasannya gampang, kalau berpengaruh itu gimana maksudnya kan? Kalau kualitatif, wah dia harus banyak ngoceh, harus banyak menggali sampai substansi atau konsep pisau analisis yang kita gali tadi seperti apa itu. Kalau udah berjalan, mana yang berjalan, yang belum, mana yang belum, kenapa kok belum, itu lebih melebar kemana-mana, kajiannya bisa lebih lama gitu kan. Kalau saya sih tetap recommended, ya boleh kuantitatif kan, lebih suka di kuantitatif kan akuntansi ya. Karena akuntansi pada prinsipnya adalah hitung uang angka kuantitatif. Kalau kualitatif kan lebih ke filsafat, tapi bukan berarti tidak boleh kualitatif kan. Field research itu lebih cocok kualitatif. Oke, jadi mungkin itu nanti teman-teman yang tidak hadir, mungkin saya tidak akan mengulang-ulang berapa kali, nanti ini akan kita share videonya, silakan nanti bisa ditonton. Mudah-mudahan ini memberi kebermanfaatan. Tidak ada maksud saya untuk melecehkan, tidak ada maksud saya untuk menghina, tidak ada maksud saya untuk menyalahkan, tidak ada maksud saya untuk marah-marah. Ini juga belum puasa gitu kan. Kenapa saya agak kenceng gitu? Ya biar nggak ngantuk gitu kan. Kalau udah bulan puasa, perut lapar, siang kayak gini jam 12-an kan. Terus saya ngomongnya hidup segan mati tak mau gitu kan. Anda pasti pada tidur semua kan. Ini aja masih pada tidur kan, walaupun kadang terkaget-kaget kan. Oke, sebelum kita closing, masih ada satu kesempatan lagi mau nanya. Dan saya yakin tidak Iya. ada. Itu pasti. Oh, ada. Hendri Ada, Pak. Sutrisno, monggo silakan. Iya. Ini kemarin kan pas Metopen di semester 5 kan ada bikin proposal ya Iya. masih literatur artikel. Ya, Kami boleh. itu ada ngutip untuk analisis penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah berdasarkan PSAK 19. Iya. Untuk studi kasusnya tuh Basnas Kampar untuk studi kasusnya. Boleh. Mengapain ketampar nih jauhnya nampar itu?
kami ke Kampar tuh kami dari Riau juga soalnya, Pak. Oh iya, saya juga dari Pekanbaru kan. Oco ya, sampean Iya, Oco Udayan ya? Orang Oco. enggak. Hmm? Saya di itu, Pak. Ya, untuk kampung tuh jatuhnya di Inhil kan. Cuman kan ada keluarga juga Oh, di kampung gitu. ya, Oco Udayan ya. Nanti ngerti ya, ngomong Iya, Kampar ya, Oco Udayan. Ini Oco, orang Oco. Kalau Padang itu Ajo kan, sana Oco. Ada yang bilang Acu kan. ngerti dikit-dikit, Pak. Iya, ya nggak apa-apa itu boleh. Tadi udah berebut Ini ya kamu soalnya dengan yang tadi itu kan. proposalnya pun sudah jadi, Pak, di sini juga Iya, kan, Pak. duluan kamu, biar kawan tuh juga tidak ketimpa. Tapi kawan tadi kan dia kuantitatif ya. Duluan besok Iya. datang, besok saya juga sharing session lagi kan. Besok siang lah paling kan. Karena pagi di kampus nggak ada sinyal, saya pakai kantor kan, Oh, di luar baik, kan. Pak. Besok boleh. Duluan lah, biar nggak kesalip sama siapa tadi itu kan yang saya arahkan ke kualitatif kan. Apalagi kalau udah jadi Ini proposalnya ya oke kan, silakan. berarti ini ada Itulah, perbaikan, Pak, ada perbaikan atau penambahan variabel, Pak, dari judulnya kan analisis penerapan kualitatif. akuntan. Kualitatif Iya, nggak perlu pakai kualitas. variabel. Sudah udah pas Oh, itu kan. baik, Pak. Iya, langsung lah datang biar saya CC kan. Ya harusnya Baik, baik. begitu ya, proses di Metopen semester 5 menghasilkan proposal. Gitu. Ada lagi yang lain? Pak, izin tanya, Pak. Maiza, Pak, silakan. kalau mau ngajuin judul itu minimal ada berapa bab gitu atau judul aja, Pak, sama masalahnya? Ya, buatlah sedikit draftnya tadi kan udah dibahas. Masa judul doang, ada latar belakangnya dikit, ada identifikasi masalahnya, ada rumusannya, ada tujuannya, ada teorinya dikit, ada metode. Ya, sekitar 10-15 halaman kan. Saya kamu buat satu baris, Pak, judul saya ini Pak di CC, enggak, ada outline-nya kan. Tapi tidak saya baca. Yang saya baca adalah poin-poinnya tadi kan. Nanti lulusan pembimbing yang membuat ke dalam bentuk proposal yang lebih baik kan. Harus ada ya. Kalau lebih banyak kayak proposal kalau udah ada di Metopen boleh juga. Ya, bagi saya sih nggak masalah. Nggak tahu kalau administrasi nanti membatasi harus sekian halaman maksimal kan. Ya tinggal potong aja susahnya kan. Kalau kebanyakan halaman potong teorinya separoh kan. Potong ini ya. Salah sesuatunya gampang lah itu kan. Jangan berpikir yang penting itu adalah paham kan. Sesuai dengan kaidah tadi kan. Kalau teknis mah bagi saya nggak peduli amat itu kan. Saya bukan orang yang teknis kan, lebih praktis-praktis doang gitu kan. Oke, jadi mohon maaf kalau mau bulan puasa saya memang agak sedikit susah untuk ditemui kan. Sedikit susah ya. Bukan tidak bisa ditemui karena di kampus kayak gini kan saya di sini kan. Tapi insya Allah nanti setelah Lebaran kita fokus juga ada kegiatan yang sibuk luar biasa juga itu kan. Mohon doanya kan nanti ada penyusunan borang akreditasi kan. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik akreditasinya kan. Atau Anda yang ada mau bantu boleh. Cuma sayangnya wifi kampus itu juga lagi bermasalah gitu kan. Oke, ada lagi? Cukup Belanda. Pak, jadi besok nemuin Bapak itu di kampus atau di mana, Pak? Besok setelah siang saya ada di kampus. Kalau pagi kalau mau ke kantor saya boleh saya ada sharing session di Simpang Rimbo kan. Oh, ya udah. Atau Sore setelah aja, Pak, habis zuhur ya. aja, Pak. Sorry, salah. Sharing sessionnya besok itu jam 1, berarti saya pagi ke kampus. Sorry. Neraca Oh, bisa pagi, ya. Pak, ya. Neraca itu jam 1 rupanya kan. Jadi saya ada jam 10 sampai jam 12 insya Allah. Sorry. Jadi besok tuh nganterin dalam bentuk proposal ini atau printan baru gitu, Pak? Ya, print aja lah. Proposal boleh, print boleh, terserah kamu Print lah kan. baru, Pak, ya. Boleh juga. Kalau ada Iya, Pak. proposal itu juga kan. Kalau belum dicoret-coret kan. Asing lah. Kalau yang Ada udah ada sedikit sih, Pak, proposal, ini, Pak. ya asal jangan dicoret aja ya. Karena CC itu Iya, nggak iya, Pak. dicoret kan. Sebelum jam Baik, Pak. 12 ya. Sorry, saya besok itu Iya, Pak. jam 1 neraca. Kamu kalau ada mau ikut neraca itu juga boleh ya, disaranin. Karena ini bicaranya Baik, Pak. bukan orang kaleng-kaleng. Neraca di zaman saya tidak ada orang lokal kan. Tidak ada orang dalam ya. Yang kemarin neraca yang pertama kemarin itu dari UIN Sumatera Utara, Dr. Kamila ya, yang sekarang ini belum doktor tapi beliau adalah praktisi ya, seorang dosen di Jakarta Universitas Penerbangan di Halim, akuntansi dan juga manajer accounting manager di perusahaan kan. Dan bicaranya nanti umum general kan.
urgensi dari uji kompetensi kan, untuk membuka wawasan dan pengayaan Anda nanti kan. Boleh, bisa ikut lah ya. Jangan, penelitian ini mah gampang gitu kan. Kamu ikut saya aja nanti ya, semester 7 selesai semua, asal ikut arahan saya. Oke? Ada lagi? Cukup Anda? Oke, baik. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Anda semua. Mohon maaf sudah menyita waktunya, menyita kuotanya gitu kan, menyita pikirannya, dan menyita semuanya kan. Mudah-mudahan ini memberikan suatu keberkahan untuk kita semua. Niat saya semata-mata untuk kesuksesan Anda, tidak lain, tidak bukan kan. Saya kiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke ya, silakan kalau mau undur diri ya, ini saya stop. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sukses semua ya. Semangat, Ya, Pak. salam kompeten. Sering-sering main ke Prodi ya. Prodi Ya, itu Pak. terbuka untuk semua itu. Oke, Oh, baik. iya Pak, apa tadi dikirim ke grup Pak ya? Nah, Yang ini apa ini rekamannya tadi? ya. Iya. Rekaman nanti saya kirim nanti kan, cuman saya dulu kan. Saya press dulu kan, nanti berat kan. Oke ya, saya stop dulu ini, Iya, Pak. rekam dulu.